Shalom, pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang sudah sementara dan masih akan mengasihi kita. Kasih-Nya senantiasa menuntun kita untuk mencari wajah dan hadirat-Nya. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Minggu 29 September 2024. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Ester 4 ayat 10 sampai 17. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan. Sobat Rehat, setiap orang tentunya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang atau juga dalam sebuah kelompok. Tujuan hidup merupakan kekuatan untuk terus berjuang, melakukan segala sesuatu agar sampai pada apa yang diharapkan nantinya. Ester merupakan seorang yang hidup dalam berbagai kehilangan. Orang tua, kemerdekaan, kepercayaan diri, hingga arah dan tujuan hidup. Sekalipun ia kemudian menjadi Ratu Ahasiweros, kesadaran tujuan hidup belum tampak dalam hidupnya. Rencana pemusnahan Israel menjadi pintu bagi Ester untuk menyadari rencana Tuhan dan membuatnya mengerti apa arti dan tujuan hidupnya. Melalui Mordekai, Tuhan menyadarkan Ester. Segera muncul kesadaran dalam dirinya yang kemudian ia respon dengan luar biasa. Kesadaran itu segera memunculkan keberanian yang tidak tanggung-tanggung, termasuk keberanian untuk mati demi tujuan hidupnya, hingga membuatnya mengerti posisinya dalam rencana Tuhan.
Statusnya sebagai orang asing tidak menghalangi keyakinan bahwa ketika Tuhan turut berperkara, maka tidak ada yang perlu dirisaukan. Sobat Rehat, kita sering meragukan tempat di mana Tuhan menempatkannya. Alih-alih mengasah kepekaan pada kehendak Tuhan, malah mengambil tindakan berdasarkan pandangannya sendiri. Rencana Tuhan untuk membuka mata melihat tujuan yang sesungguhnya acap kali dihalangi oleh pemikiran dan perasaan sendiri. Perkataan apa yang aku pahami dan ingin aku lakukan lebih diindahkan ketimbang apa yang Tuhan ingin aku pahami dan aku lakukan. Melalui kisah Ester, kita diajak untuk melihat tujuan hidup melalui kacamata Tuhan. Orang percaya diajak tekun hidup dalam rencana Tuhan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkannya. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas firman-Mu di hari ini. Teladan terindah yang ditampilkan oleh pribadi Ester, yang sungguh-sungguh sadar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan cemburui, apa yang Tuhan inginkan untuk diwujudkan oleh Ester sendiri demi untuk kehidupan orang banyak. Firman Tuhan ini juga mengajari kami untuk fokus kepada rencana dan rancangan Tuhan bagi setiap kami. Bukan menurut pikiran dan perasaan kami, tetapi apa yang menjadi alamat kecintaan Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan dan kehendak kami. Bapa Sorgawi, kiranya kami senantiasa hidup dalam rencana Tuhan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.